sekalian, kita mulai saja rapatnya. Sebagai informasi bahwa Pak Ketua itu sakit dan sesuai dengan kesepakatan pimpinan yang memimpin jalannya paripurna hari ini adalah Saudara Wakil Ketua II. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo atau yang mewakili, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan, yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi Gorontalo, yang terhormat para wartawan, hadirin dan para undangan yang kami muliakan. Kembali kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-35 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ramperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum rapat paripurna ini dibuka, mari kita berdoa terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga rapat paripurna bisa berjalan tertib dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Menurut catatan daftar hadir Dewan, dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang anggota Dewan. Dan anggota yang tidak hadir, yang pertama dari fraksi Partai Golkar, 3 orang, Bapak Idrus Thomas Mupili, sakit, Dr. Andus Paris Yusuf, Abdul Galib Lahijun. Fraksi Nasional Demokrat, Indriani Dunda. Fraksi PDI Perjuangan, Suyuti Hamsa Muslimin. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Muhammad Iqbal Al-Idrus. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Yasin. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa, Erwin Ismail S.Ikom. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Pasal 127 Ayat 1 huruf B. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-35 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ramperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna ini adalah pembicaraan tingkat 2 terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah, yakni pengambilan keputusan. Untuk itu, agar tertib jalannya rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan sementara kita jalani. 2. Laporan Pansus
Ramperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029. Ketiga, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat. Keempat, pendapat akhir Gubernur Gorontalo terhadap Ramperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029. 5. Pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan atas Ramperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah, dan pembacaan berita acara persetujuan bersama oleh PLH Sekretaris Dewan. 6. Penandatanganan keputusan DPRD oleh Wakil Ketua DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Wakil Ketua DPRD dan Gubernur Gorontalo. 7. Penutup. Untuk absahnya susunan acara kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan. Apakah setuju terhadap susunan acara tersebut? Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Kita memasuki acara kedua, laporan Pansus Ramperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029. Untuk itu, interupsi Pak Ketua. silakan interupsi. Tadi kami mendengar susunan acara dan kami sudah setuju. Ada penyampaian tanggapan akhir Bapak Gubernur. Sekarang dari unsur eksekutif tidak ada yang hadir, Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Artinya kami sarankan kita menunggu Pak Gubernur dulu. Sehingga saya sarankan rapat diskorsing Pak Ketua. Makasih. Terima kasih. Jadi saran dari anggota yang terhormat Bapak Fikran Salama, pimpinan setuju karena penyampaian laporan Pansus juga harus didengar oleh Pak Gubernur. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya minta persetujuan kita skorsing untuk 30 menit karena beliau masih konfirmasi terakhir. Tidak, di Talaga. Kita skorsing rapat 30 menit, rapat skors. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Gubernur telah berada di tempat, skorsing rapat saya nyatakan tangan dicabut. Sebagai informasi Pak Gubernur, rapat paripurna tadi kami sudah buka dan kami skorsing menunggu kehadiran Bapak. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Kita memasuki acara kedua. Laporan Pansus Ramperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029. Untuk itu kami mohon kepada pimpinan Pansus dapat menginformasikan kepada kami nama juru bicara Pansus. Siapa? Oh ya. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang juru bicara Pansus Ramperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2029 yang terhormat Saudara Haji Sunbiki. Laporan Pansus
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 pada sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo hari Senin 21 Juli, tempat ruangan sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Gubernur Gorontalo, yang terhormat pimpinan dan para wakil ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Forum Pimpinan Komunikasi Pimpinan Daerah, rekan-rekan anggota DPRD, sekretaris daerah, para asisten, kepala dinas, badan biro, serta para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, rekan-rekan pers, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna ini, izinkan pertama-tama patutlah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini Senin tanggal 21 Juli 2026 kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2025-2029 dengan agenda pengambilan keputusan atau persetujuan bersama. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi rahmatan lil alamin. Semoga insya Allah kita semua beroleh percikan rahmat yang dibawa oleh beliau Rasulullah SAW. Kesempatan ini perkenankan kami panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo yang terdiri atas pimpinan DPRD sebagai koordinator, saya sebagai ketua, Dr. Haja Espintuli SE MSI Wakil Ketua, Haja Yeyen Sidiki SE MH Anggota, Iwayan Sudiarte SE Anggota, Indriandi Dunda SM Anggota, Hais Ayua Estos SE MSI Anggota, Ance Robot SH Anggota, Samsir Ja'far Kiai STMSI Anggota, Siti Nurain Sompi Anggota, Manaf Hamsa SAG MPD Anggota, Gustam Ismail SE Anggota, Dr. Sri Darsyanti Tuna Anggota, Insinyur Haji Anas Yusuf MSI Anggota, dan Erwin Syah Ismail SIKOM Anggota, yang merupakan representasi dari 8 fraksi yang ada di Dewan. Sejak disampaikan oleh Gubernur Gorontalo pada tanggal 8 Juli lalu, panitia khusus segera melakukan rapat pembahasan secara maksimal dengan Bapeda dan Biro Hukum Provinsi Gorontalo, serta menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam peraturan tata tertib DPRD sebagai berikut. 1. Pembentukan peraturan daerah ini merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di antaranya A, pada pasal 65 disebutkan kepala daerah mempunyai tugas
pada ayat 1 huruf C, yakni menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD. B. Pasal 263 ayat 1 menyebutkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. C. Selanjutnya pada pasal 264 ayat 1 disebutkan RPJMD ditetapkan dalam Perda, dan pada ayat 3 ditegaskan Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dan D. Bahwa RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 265 ayat 2. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, butir A, pada pasal 5 ayat 2 disebutkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD, RPJPD, dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. B. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. B. Penyiapan rancangan rencana kerja. C. Musyawarah perencanaan pembangunan. Dan D. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 3. Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah ditegaskan A. Pasal 12 ayat 2 yang menyebutkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif dalam jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. B. Pada pengaturan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi 1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dan 4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. C. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan 1. Teknokratik, 2. Partisipatif, 3. Politis, 4. Top down dan bottom up, 5. Holistik tematik,
6 integratif, dan 7 spasial. D. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 mengamanatkan A. Dalam diktum ketiga huruf A menyebutkan Gubernur menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 paling lambat 6 bulan setelah dilantik. B. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 mempedomani seperti apa yang telah dijelaskan tadi. Disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra perangkat daerah. Data capaian pembangunan 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai salah satu proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025-2029. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan SDA serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam kajian lingkungan hidup strategis KLHS RPJMD tahun 2025-2029. Manajemen risiko pembangunan nasional di daerah serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. C. Dalam Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 ini juga disampaikan sanksi kepada kepala daerah dan DPRD apabila tidak menetapkan perda ini dalam waktu 6 bulan setelah kepala DPRD selama 3 bulan. Bapak Gubernur, hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Mengingat alokasi waktu yang tersedia untuk menetapkan ranperda ini menjadi perda relatif terbatas, maka alokasi waktu 12 hari yang tersedia telah digunakan secara maksimal oleh panitia khusus untuk fokus membahas program yang sifatnya strategis dan implementatif sesuai visi dan misi Gubernur 5 tahun mendatang. Kedelapan fraksi yang tergabung dalam panitia khusus menghendaki, pertama, persentase penurunan angka kemiskinan harus lebih optimis. Estimasi angka penurunan kemiskinan yang hanya 2,52% memberikan umpan balik pemerintah kurang yakin atas kinerjanya dalam menurunkan angka kemiskinan. Padahal dinamika pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan jauh lebih baik dan prospektif. Masalah lain yang cukup mendapatkan perhatian yang serius dari anggota Pansus, yakni dari fraksi PKS, adanya kekhawatiran masuknya nilai-nilai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 45, serta budaya dan falsafah Gorontalo sebagai serambi Madinah. Oleh sebab itu masalah ini diharapkan dapat diatasi atau diminimalisir dengan terus memperkuat tatanan masyarakat Gorontalo dengan falsafah adat bersendi syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Anggota panitia khusus lainnya mengharapkan terakomodasinya pokok-pokok pikiran dari Dewan sebagai pengejawantahan aspirasi masyarakat yang berdaulat. Anggota Pansus lainnya mengharapkan perlunya pemerataan pembangunan di semua wilayah kabupaten dan kota, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal dan terisolir pembangunan infrastrukturnya, antara lain seperti
di Pulau Dudepo dan di Pinogo. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman dan arahan bagi kepala daerah, maka seluruh anggota panitia khusus berharap rancangan akhir RPJMD ini benar-benar implementatif serta responsif terhadap dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat Gorontalo 5 tahun mendatang, terutama dalam menghadapi dan mengatasi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan berbagai kerusakan lingkungan, baik di hilir terutama di hulu. Besar harapan panitia khusus rancangan akhir RPJMD ini bisa memberi pagar pengaman yang kuat atas masuknya nilai-nilai yang dapat mendegradasi tatanan yang luhur, adat istiadat dan falsafah daerah ini, adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, untuk itu panitia khusus sangat menghargai kerja keras dan dedikasi tim penyusun rancangan akhir RPJMD ini di bawah koordinasi teman-teman dari Bapeda yang telah mempersiapkan dengan baik materi rancangan perda ini, sehingga dalam waktu yang relatif singkat kami panitia khusus telah dapat menyelesaikan pembahasan rancangan akhir perda ini. Sehingga pada hari ini, Senin 21 Juli, insya Allah paripurna pembicaraan tingkat 2 ini dapat mengambil keputusan untuk persetujuan bersama agar rancangan ranperda ini akan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, sebelum penetapannya akan dilakukan proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan lembaga, kementerian, KL, instansi terkait. Olehnya, untuk kelancaran proses evaluasi terhadap rancangan perda ini diharapkan kepada pimpinan OPD yang bertanggung jawab atas penyusunan ranperda ini segera mempersiapkan semua dokumen. Hal ini menjadi penting agar batasan waktu penetapan rancangan perda tentang RPJMD tahun 2025-2009 menjadi peraturan daerah benar-benar dapat terpenuhi tepat waktu sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah laporan panitia khusus DPRD yang membahas rancangan perda ini yang merupakan representasi dari 8 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo pada sidang paripurna Dewan yang terhormat ini. Seraya mengharapkan kiranya rancangan perda ini dapat disetujui bersama untuk kemudian ditetapkan menjadi perda sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini kami sangat mengapresiasi atas kinerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan perangkat daerah, serta semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyusun mempersiapkan rancangan perda ini. Semoga dengan segala daya, upaya, dan spirit kebersamaan ini menjadikan visi pembangunan tahun 2025-2029, yaitu Gorontalo maju dan sejahtera, insya Allah bisa akan terwujud. Terima kasih yang mendalam kami sampaikan pula kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo serta hadirin sekalian atas kebersamaan dalam rapat paripurna ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pansus Ramperda tentang RPJMD 2025-2009 yang telah menyampaikan laporannya melalui juru bicara Pansus. Rapat paripurna Dewan, hadirin dan para undangan yang kami hormati. Selanjutnya, acara ketiga, permintaan persetujuan dari anggota Dewan oleh pimpinan rapat. Setelah kita menyimak penyampaian laporan Pansus DPRD Provinsi Gorontalo yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan yang dilakukan bersama kepala daerah atau yang mewakili, bahwa Pansus dan seluruh fraksi
atau 8 fraksi DPRD telah menerima dan menyetujui Ramperda tentang RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029 ditetapkan menjadi peraturan daerah. Untuk itu, perlu kami tawarkan kepada rekan-rekan dewan, anggota dewan yang terhormat, apakah saudara-saudara setuju terhadap Ramperda tersebut? Terima kasih atas persetujuan saudara-saudara. Rapat paripurna dewan, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita masuk acara keempat, pendapat akhir Gubernur Gorontalo terhadap Ramperda tentang RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029. Kepada saudara Interupsi, Gubernur, Pak Ketua. silakan interupsi. Kami mohon penjelasan dengan penyampaian laporan hasil kerja Pansus. Status Pansusnya gimana Pak Ketua? Kami mohon penjelasan. Apa status Pansur selesai demisioner atau masih lanjut Pansus? Mohon penjelasan Pak Ketua. Sebab dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 2016 jelas bahwa tugas Pansus berakhir di saat menyampaikan laporan Pansus. Di Peraturan Pemerintah Nomor 12 2018 Pasal 64 ayat 5 jelas. Di situ dijelaskan bahwa tugas Pansus sebelum berakhir menyampaikan laporan. Di satu sisi kalau kita ini sudah paripurna tahap 2 Pak Ketua, kita sudah setuju ini dan ini masih perlu dievaluasi oleh Kemendagri. Setelah kembali dari Mendagri ada catatan-catatan Mendagri yang mungkin harus disesuaikan. Siapa yang akan menyesuaikan? Ini mohon penjelasan Pak Ketua. Makasih. Makasih Pak Vikram. Jadi memang tugas Pansus sesuai dengan akan berakhir setelah menyampaikan laporan. Nah, ini mungkin belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur itu, tapi bisa saja diharmonisasi mungkin oleh Bapemperda kalau ini pendapat. Biasanya kalau Pansusnya saudara kita serahkan kepada Bapemperda untuk harmonisasi. Demikian Pak Ketua. Kita lanjutkan pada kami dengan hormat kami persilakan. Pimpinan. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Silakan. Izin Pak Gubernur, kami hanya sekedar menyampaikan, menitipkan mengenai pada draft RPJMD yang sudah disampaikan kepada kami pada draft awal itu Pak Gubernur, kami menemukan bahwa ada di wilayah Bualemo itu posisinya tidak berkesesuaian dengan komoditi yang ada Pak Gubernur. Contohnya di wilayah Dulupi Pak Gubernur, Dulupi itu dalam draft RPJMD yang telah diserahkan kepada kami, draft awal, di sini tidak menyebutkan mengenai komoditi jagung. Sedangkan di wilayah Dulupi itu adalah wilayah pertanian jagung. Yang kami takutkan Pak Gubernur, di saat nanti kami menaruh pokir di situ untuk program bibit jagung ini tidak bisa, karena tidak berkesesuaian ataupun tidak ada dalam RPJMD. Oleh sebab itu mungkin ini masukan dari kami Pak Gubernur. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah direkam langsung oleh Pak Gubernur. Intinya memang kalau tidak tercover dalam program RPMC itu dikhawatirkan pokoknya tidak masuk Pak Gub. Jadi ada lagi? Pimpinan, izinkan saya menjelaskan apa yang ditanyakan Pak Vikram. Jadi ada dua macam rezim daripada peraturan daerah. Ada peraturan daerah yang langsung ditetapkan dan langsung tidak dievaluasi lagi. Tetapi APBD dan RPJMD ini harus dievaluasi dan langsung diberikan koreksi, perbaikan, saran dari Depdagri. Lalu kembali lagi kita akan perbaiki di sini dan itu akan sesudah itu diberi nomor. Jadi dikirim lagi kembali setelah kita perbaiki, Pansus perbaiki hasil daripada koreksi dari Kementerian Dalam Negeri itu, kita kirim kembali untuk diberi nomor. Ini rezim APBD termasuk dengan RPJMD. Saya kira demikian. Ada Pak Ketua. Silakan Pak. Benar apa yang disampaikan oleh
Pak Son, tapi kita harus membedakan bahwa APBD itu dibahas oleh Banggar, AKD maksudnya. Kalau Ramperda atau RPJMD dibahas oleh AKD lainnya yang disebut Pansus. Pansus itu AKD lainnya. Ya, itu jelas. Yang saya pertanyakan, dalam aturan Pansus itu berakhir. Sekarang kalau ada koreksi dari Mendagri, siapa yang akan menyesuaikan? Itu saja Pak Ketua. Makasih. Makasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Fikram terhormat. Berbeda dengan membahas APBD yang sifatnya itu dibahas oleh AKD yang sifatnya tetap. Kalau Pansus ini sifatnya sementara dan berakhir pada saat menyampaikan. Oleh karena itu biasanya pekerjaan itu dan harus ditangani oleh Bapemperda untuk harmonisasi selanjutnya. Pak Umar mungkin mau disebutkan, silakan Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu Muridu, bahwa dalam dokumen RPJMD itu menyebutkan daerah Dulupi itu daerah yang diproyeksikan untuk jagung. Itu tidak fakta. Itu bertentangan dengan keadaan di sana dan itu kelihatan lucu di perencanaan pembangunan kita. Mohon maaf ya, di perencanaan pembangunan kita Dulupi diproyeksikan untuk sawah, padahal sama sekali tidak ada sawah di sana. Kan jadi dokumen kita jadi tidak benar-benar tidak bagus dalam perencanaan. Sedangkan tadi sudah diketuk, kita dilematis. Saya menyarankan kalau bisa paripurna ini memberi mandat ke Bapemperda yang akan mengoreksi setelah ada koreksi dari kementerian untuk kemudian memasukkan apa yang diinginkan oleh Wahyu dan memberikan kewenangan kepada Bapemperda mengambil langkah apa saja sepanjang itu adalah demi perbaikan dokumen yang menurut Wahyu tadi masih ada cacatnya. Demikian pimpinan. Saya pikir Pak Gubernur untuk penyempurnaan Pak diketuk. Ya, diketuk. tetap diterima. Ya. Rapat paripurna Dewan. Silakan Pak. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan rapat, Bapak Wakil Ketua DPRD dan para Wakil Ketua, yang saya hormati para anggota Dewan, Bapak Ibu semua, yang saya hormati para pejabat yang mewakili Forkompinda, yang saya hormati para Kepala OPD, yang saya hormati para staf khusus, tim komunikasi, para wartawan, dan hadirin sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-35, pembicaraan tingkat 2 menyangkut rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah yang tahun 2025-2029 yang merupakan amanat konstitusi yang sudah diatur dan memiliki jangka waktu tertentu sehingga kita semua sudah melewati tahapan-tahapan itu, dan pada pembicaraan tingkat 2 ini alhamdulillah sambil mengucapkan banyak terima kasih
rancangan RPJMD ini sudah disetujui untuk selanjutnya dikonsultasikan atau dilaporkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dengan demikian pada forum ini adalah forum untuk melihat kembali, mungkin saja ada hal-hal yang secara prinsip maupun teknis yang belum termuat, maka forum tersebut merupakan forum yang tepat untuk memperbaiki, melengkapi, dan memberikan koreksi terukur terhadap RPJMD yang kita sudah sahkan tadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya mohon maaf menjadi penyebab keterlambatan daripada rapat paripurna ini karena masih menghadiri upacara peluncuran Koperasi Desa Merah Putih oleh Bapak Presiden Prabowo. Tadi undangannya memang jam 10.30, tetapi dimulainya setengah 11.30. Saya baru sadar, semua sudah hadir, ternyata memang mulainya setengah 12. Ternyata adalah 10.30 waktu Indonesia Barat. Jadi 11.30 di sini. Jadi itulah saya ingin menyampaikan informasi, ada sedikit miskomunikasi tadi pada saat launching, diberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan menyangkut perkembangan koperasi ini. Dan Gubernur Gorontalo masuk dalam list itu. Tetapi ketika Gubernur Gorontalo sudah dipersilakan oleh Pak Menko, kemudian disapa oleh Pak Presiden, tiba-tiba soundnya mute. Saya salam-salam, Pak Presiden kiri kanan yang mana yang dengar. Ternyata operator memprioritaskan Gubernur Maluku Utara untuk berbicara. Ya, saya ketika mendengar Maluku Utara ya saya harap maklum saja. Jadi saya halus dada aja, tidak ada masalah. Jadi begitu. Itu saja yang menjadi catatan kecil pada saat itu, dan kita tertunda untuk memberikan gambaran menyangkut koperasi desa kita. Tapi itu tidak menjadi masalah, kita terus tetap bersemangat untuk itu. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, kami menyampaikan banyak terima kasih atas persetujuan tadi, dan kami mencatat ada beberapa poin penting yang mungkin patut untuk kami memberikan sedikit penjelasan, sedikit tanggapan dari apa yang sudah dilaporkan oleh Pansus RPJMD tadi. Yang pertama menyangkut angka kemiskinan. Secara totality, secara akumulasi, penurunan angka kemiskinan hanya diproyeksi pada angka 2,5%. Ini tidak menggembirakan, hanya turun kurang lebih ya 2% dari angka yang ada sekarang. Ini sebenarnya bukan menunjukkan, bukan refleksi daripada keraguan-raguan dan ketidakpercayaan diri pemerintah dalam hal ini eksekutif, tapi ini terus terang merupakan hitungan-hitungan yang moderat dalam pengertian kita bisa, mohon maaf kalau saya menggunakan diksi yang kurang bagus, kalau kita ingin gas, maka ini insya Allah bisa kita lampaui moderat ini. Tetapi kami tetap berpijak pada rasionalitas, karena apa? Bapak Ibu, 5 tahun ke depan
ini perakiraan daripada perkembangan secara nasional juga kita tidak bisa memprediksi. Padahal kita tahu bahwa kebijakan nasional lah yang menyebabkan angka kemiskinan bisa turun naik. Bayangkan kalau tiba-tiba kebijakan nasional akibat perang, kita belum tahu, perang Iran dengan Israel berlanjut apa tidak, kemudian terjadi penutupan Selat Hormuz, itu maka harga minyak ampun yang ampun itu. Dan itu pasti Indonesia akan kena duluan. Pada saat demikian, maka tidak ada jalan lain. Kenaikan harga BBM menjadi pilihan pemerintah. Ketika itu yang terjadi, itu satu poin yang menjadi bahan pertimbangan kami. Tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi. Karena dunia ini cuma diatur oleh 5 orang. Cuma ada di Amerika 1, di Rusia 1, di Teheran 1, di Tel Aviv 1. Dan di Cina 1, itu saja. Kami terus terang memperhitungkan itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Terus terang, kemarin itu berhenti perang itu karena Iran menutup Selat Hormuz. Dia ancam. Semua dunia berpikir, termasuk Amerika Serikat berpikir, kalau model begini, embargo sudah semua ini. Akan terjadi kekacauan, maka stop. Iran tidak minta gencatan senjata, dikasih gencatan senjata. Karena ingin membuka Selat Hormuz terjadi itu. Kalau cuma kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika, tidak terlalu pusing kita banyak alternatif pasar. Tapi kalau yang barang yang satu ini, itu kalau kenaikan harga BBM terjadi, semua jadi terbengkalai. Dan itu angka kemiskinan pasti akan naik. Itu saja Pak. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan kami yakin dan percaya, mudah-mudahan angka moderat ini moderatnya akan ke atas. Terima kasih. Kemudian yang berikut, pemerataan pembangunan untuk semua wilayah. Kami terus terang sangat sependapat menyangkut ini, tetapi nanti, mungkin nanti dalam pembahasan RAPBD akan datang, KUAPPAS, ini mulai kita bicarakan. Karena pendekatannya bisa beda-beda. Pendekatannya bisa jumlah proyek dialokasikan di sebuah daerah, dan bisa jumlah penduduk. Nah, seperti itu. Nah, yang mana kita sepakati? Agar supaya semua daerah berada pada posisi yang sejajar. Mengalokasikan, kita alokasikan sesuai kebutuhannya. Dan yang paling paham menyangkut daerah-daerah itu adalah Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, terutama yang berada di daerah-daerah yang menguasai, dalam tanda petik menguasai dapilnya. Kami terus terang mengamati itu juga, tapi ini forum yang terbaik, kita bicarakan sama-sama. Pendekatannya apa ini? Pendekatan proyek, program, atau jumlah penduduk, atau yang bagaimana? Atau kombinasi. Saya kira itu Pak. Kemudian yang ketiga, menyangkut nilai-nilai adat bersindikan syara bersindikan kitabullah, ini perlu terus kita upayakan Pak, kita terus dengan sadar melakukan kegiatan-kegiatan atau pendekatan-pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan agama. Mohon ini ada catatan kecil saya yang menyangkut ini, kita harus membereskan dualisme kelembagaan adat. Ada Dewan Adat, ada lembaga adat. Ini sih sebetulnya antara mereka itu nggak jadi masalah. Tapi kalau yang satu berjalan, kemudian satu lagi berjalan, kemudian beda seragam, itu jadi pertanyaan di masyarakat. Itu menggerus nilai, karena kekuatan adat adalah dinilai. Nilai yang diemban dan secara konsisten dijaga dan dilaksanakan. Ini terus terang menjadi pekerjaan rumah kami, mudah-mudahan bisa diselesaikan, walaupun pelestarian nilai-nilai adat ini juga harus kita lakukan di lembaga-lembaga pendidikan. Adat yang bersindikan syara bersindikan kitabullah. Jadi jangan dilihat adat tok. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tadi menyangkut
jagung itu memang, mohon maaf kalau dulu itu ada sawah, memang tidak ada sawah di sana, tapi mungkin tertulis sawah, saya juga tidak membaca lagi Pak. Saya mohon maaf kalau ada yang begitu, tapi kita akan menyesuaikan ini dan tadi sudah disetujui. Saya kira itu yang dapat kami tanggapi dari laporan Pansus tadi. Mudah-mudahan kita bisa berkonsultasi dengan Kemendagri dan akan mendapatkan masukan-masukan dan mungkin saja perbaikan untuk ditindaklanjuti di daerah ini. Saya kira terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya selama ini, siang hari malam. Kemudian kita akan segera pindah lagi untuk bahas KUA PPAS 2025. Kemudian KUA PPAS 2026. Ini seru-seru juga ini Pak. Jadi mari kita terus membangun kebersamaan, kolaborasi untuk suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap Ramperda tentang acara kelima, pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan atas Ramperda tentang RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029 menjadi peraturan daerah, dan pembacaan berita acara persetujuan bersama oleh PLH Sekretaris Dewan. Kepada Saudari PLH kami persilakan. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor /DPRD /7 angka Romawi /2025 tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 beserta lampirannya menjadi peraturan daerah. Kedua, terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum penetapannya. Ketiga, peraturan daerah Provinsi Gorontalo beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, laporan panitia khusus dan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 21 Juli 2025, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin akan bertanda. Interupsi pimpinan. Interupsi. Kami mohon dibaca kembali keputusan DPR tadi Pak Ketua. Kami menangkap ada kekeliruan.
Minta tolong dibaca kembali. Makasih. Ulangi baca pelan-pelan. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor /DPRD /7 Angka Romawi /2025 tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Nah, itu yang saya protes, Pak Ketua. Ya. Menyebut pimpinan. Dalam aturan keputusan DPRD itu ditandatangani oleh ketua atau ketua berhalangan tanda tangani oleh wakil ketua, bukan pimpinan. Kalau berita acara pimpinan dewan dan gubernur. Itu yang saya koreksi. Makasih. Betul, sependapat. Jadi kalau keputusan DPRD itu harus ketua tahu salah satu. Kalau berita acara itu pimpinan DPRD kami tanda tangan semua. Redaksinya saya kurang. Ya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Pimpinan diskurs pimpinan. Silakan. Diskurs pimpinan untuk diperbaiki pengetikan. Baik, skorsing saya nyatakan dicabut. Hasil perbaikan saya minta untuk dibaca kembali oleh Pela Sekretaris Dewan. Cukup yang di bagian dikoreksi Pak ya. Silakan. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor /DPRD angka 7 Romawi /2025 tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah. Menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 beserta lampirannya menjadi peraturan daerah. Kedua, terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum penetapannya. Ketiga, peraturan daerah Provinsi Gorontalo beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, laporan panitia khusus dan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 21 Juli 2025, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin akan bertanda. Berita acara persetujuan bersama Gubernur Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
nomor _BA_7 nomor _DPRD_7 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah. Pada hari ini, Senin, tanggal 21 bulan Juli tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kedua, Idrus M.T. Mopili, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 3. Ridwan Monoarfa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 4. Laode Haimudin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 5. Sulianto Pateda, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menyatakan bahwa 1. Pihak pertama telah mengajukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 dan pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang diajukan oleh pihak pertama. 2. Pihak kedua akan menyampaikan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 kepada pihak pertama setelah dilakukan persetujuan bersama. Ketiga, pihak pertama wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 hari kerja setelah persetujuan bersama untuk mendapatkan evaluasi. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani Gorontalo 21 Juli 2025. Pihak pertama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail akan bertanda. Pihak kedua, DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Idrus M.T. Mopili, Wakil Ketua Ridwan Monoarfa, Wakil Ketua Laode Haimudin, Wakil Ketua Sulianto Pateda akan bertanda. Terima kasih. Kami sampaikan kepada PLH Sekwan yang telah membacakan keputusan Dewan dan berita acara. Selanjutnya acara ke-6, penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Namun perlu kami tawarkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan anggota Dewan. Apakah saudara-saudara setuju keputusan DPRD sebagaimana yang telah dibacakan oleh PLH Sekwan tadi untuk ditandatangani? Terima kasih atas persetujuan saudara-saudara, dan untuk penandatanganan pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Dewan yang terhormat Bapak Sulianto Pateda, Sarjana Ekonomi. Pimpinan rapat kami terima untuk menandatangani keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama, mengundang dengan hormat kepada Saudara Gubernur dan Saudara Wakil Ketua Dewan mohon berkenan ke tempat yang telah ditentukan.
Kepada Saudara Gubernur dan Saudara Wakil Ketua Dewan, berkenan kembali ke tempat semula. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, baru saja kita telah mengikuti dan menyaksikan acara penandatanganan keputusan DPRD tentang persetujuan atas Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Untuk selanjutnya pimpinan rapat kami kembalikan. Terus Pak Pimpinan, kami sarankan sebaiknya tidak perlu dikembalikan lagi pimpinan rapat, dipimpin langsung saja Pak Waka. Makasih. Setuju. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, acara ke-7 terakhir penutup. Sebelum ditutup perlu kami sampaikan bahwa Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 yang telah disetujui bersama antara Gubernur dengan DPRD akan segera kami sampaikan kepada Gubernur, selanjutnya oleh Gubernur paling lambat 3 hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Terakhir kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD yang tergabung di Sekretaris Daerah, Kepala Bapeda, Kepala Biro Hukum, dan seluruh pimpinan OPD yang telah membahas Ranperda ini, kami sampaikan terima kasih. Kepada seluruh undangan teristimewa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili Kolonel Infanteri Sukrianto Puluhulawa, Letkol Edit Nur Hidayat, Letkol Purnawirawan Letkol Hani Chandra, HG Dotulong, Kaldius Calvin Malunto, Taufik Jalal, dan seluruh hadirin yang telah mengikuti rapat paripurna hari ini, kami sampaikan terima kasih. Dan akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-36 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo 21 Juli 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua Sulianto Pateda.